biasanya dulu berangkat berdua berempat biasanya kalau dari kampung. Balik targetan atau aku itu jaringan ini apa manfaat buat aku. Halo, saya Ridho Kurniawan. Saya dari Camilla Slobar Coffee. Camilla Slobar Coffee itu kedai kopi. Tepatnya sih, kalau tempatnya di Jalan Tulang Bawang ya, nomor 79. Kedainya kecil, slobar. Mungkin istilah slobar tuh mungkin baru tren sekarang ya mungkin ya. Dan awal-awalnya juga nggak mengeset tanda kutip slobar sebenarnya gitu. Awalnya karena terinspirasi dari sebuah kedai kecil juga yang dimana dulu sempet sarapan, kedai kecil tempat sarapan bubur gitu, yang dimana dia ngejual aneka macam bubur di situ. Terus ada beberapa minuman hangat juga kayak kopi, teh gitu. Nah dan tempatnya kecil banget, mungkin kurang lebih kecilnya sama yang di sini gitu. Dari situ terinspirasinya sih dari situ ya, dengan dia melayani pengunjungnya itu satu persatu, semuanya ditanya gitu kan. Lebih intimate lah. Mungkin kata slobar itu mungkin filosofinya ya, tanda kutip filosofinya mungkin terinspirasi dari tempat saya sarapan dulu gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kedai kopi, kenapa saya memilih kopi sebagai produk utama itu mungkin balik ke tahun 2017 mungkin ya, kalau kita boleh cerita. Dulu saya sempat kerja kantoran yang dimana setiap harinya itu pagi, siang itu pasti ngopi. Rutin kayak gitu terus. Cuman ada fase di mana tahun sekitar 2018 lah itu ya, saya sempat nggak bisa ngopi lagi nih, bener-bener sama sekali nggak bisa ngopi. Ketika ngopi dengan kopi yang biasa saya minum, itu sakit mas lambungnya. Jadi pusing sendiri ya, karena kita juga kita emang nggak ngerokok. Kalau di tempat istirahat itu masa sih teman-teman ngerokok, kita mau ngapain gitu. Sedangkan yang biasanya kita ngopi, kita nggak bisa ngopi lagi gitu kan. Nah dari situlah mulai kayak cari tahu ini kenapa nih sebabnya kok saya nggak bisa ngopi lagi gitu loh. Setiap ngopi sakit lambung, asam lambungnya naik, pedih, bahkan sempat mual, mau muntah gitu sempat ada gitu. Nah itu kejadian setelah saya sakit tipes ya. Jadi ketika saya sakit tipes itu kan itu yang dihantam pencernaan tuh. Nah jadi karena pencernaan saya mungkin kena gitu ya, dari situ mulai nggak bisa tuh ngopi yang kayak biasa saya minum. Jadi ketika waktu pas saya nggak bisa minum, saya cari tahu sendiri ya, mungkin simpelnya googling lah waktu itu. Googling, searching sendiri penyebabnya apa gitu kan. Nah ternyata singkat cerita itu dapat jawabannya dari kopi Arabica gitu. Nah, kenapa Arabica? Ternyata kandungan kafein itu yang sebenarnya membuat si lambung itu mengeluarkan asam yang berlebih lah gitu. Jadi nggak dianjurkan untuk yang punya MA atau GERD untuk kopi-kopi yang jenisnya Robusta. Karena Robusta ternyata kafeinnya lebih tinggi daripada kopi Arabica gitu ya. Nah dari situlah mulailah sampai saya tuh baca jurnal kesehatan. Sampai baca jurnal kesehatan gitu kan, akhirnya cobalah belilah di supermarket waktu itu kopi Arabica. Waktu itu saya masih inget banget belinya Aceh Gayo ya, dan waktu itu saya masih belum tahu kopi itu kayak gimana. Belilah, dan sampai rumah saya seduh gitu. Dan memang saya sudah minum dimana kopi aja tanpa campuran gula ataupun susu ataupun creamer waktu itu. Jadi pure coffee yang kayak gini. Cuman belum mengenal kopi yang pakai filter atau apa, belum. Yaudah ditubrukin aja di rumah gitu.
Nah di situ biasanya kalau kopi saya nggak cocok nih sama kopinya, tuh sakit tuh. Di sini tuh udah mulai ngerasa kayak, aduh nggak enak. Sendawa itu udah mulai panas. Sekali 2 kali tegukan tuh udah ngerasa nggak enak gitu. Nah alhamdulillahnya pas kenal Arabica yang itu aman mas di lambung gitu. Wah kok bisa ya gitu. Oh berarti bener nih kata jurnal-jurnal itu gitu kan. Nah dari situlah sebenarnya pengalaman pribadi tadi yang akhirnya gue bisa ngopi lagi ya gitu. Dengan permasalahan pribadi, pengalaman pribadi belakang ya tadinya saya nggak bisa ngopi lagi, akhirnya saya bisa ngopi lagi nih. Dan ketika waktu itu di kantor, saya udah sering sih sebenarnya nyeduh sendiri kayak gini. Saya bawa alat-alat sendiri ke kantor itu udah sering. Dengan teman-teman yang ada di situ, kadang kita nggak selalu keluar istirahat itu keluar makan keluar gitu ya. Kadang ada yang juga bawa bekal gitu di dalam ruangan kita makan. Nah di dalam ruangan itulah saya nyeduh nih ceritanya. Untuk pertama kalinya waktu itu bawa hand grinder juga, waktu itu udah ada lah hand grinder gitu kan, karena penasaran tadi akhirnya ngumpulin alat tadi kan. Mulai nih satu ruangan itu tuh nggak tahu ini siapa sih yang ngopi gitu kan, kok aromanya sampai kemana-mana gitu, karena kita duduk di lantai 3. Jadi teman-teman tuh penasaran ini kopi apa kok baunya kayak gini banget, enak banget gitu loh. Waktu itu saya lagi nyobain sama dari Flores juga, Yellow Caturra juga, cuman honey proses waktu itu. Saya cobain lah ke teman-teman yang dia itu tidak mau ngopi karena takut asam lambungnya naik. Nah dari situlah saya cobain. Tapi ini beneran nggak pakai gula. Iya, tapi bisa manis saya bilang. Ya cuman kalau sekarang mungkin kamu rasanya hanya bisa ngerasain asam ataupun pahitnya sedikit karena kamu baru awal gitu kan. Tapi ini aman kok buat lambung. Saya juga punya asam lambung saya bilang. Saya bahkan udah titik dimana agak ngeganggu ya mas ya, karena agak lumayan sendawanya panas gitu. Dicobain, yang darinya dia itu nggak tahu kopi ini apa segala macam, khasiatnya gimana. Dicobain ya dia cuma ngerasa, ih enak ya. Ternyata kopinya kok kayak teh ya kata dia. Kok ada wangi-wangi kayak jasmine ya, karena dia sebelumnya emang ngeteh kan. Nah sebenarnya memori itulah yang ngemanggil dia pernah makan apa, minum apa, jadi kayak keingat aja gitu. Jadi dari situlah mulai perlahan-lahan gitu ya, kok ini kayaknya asik ya dibikin apa ya, ide bisnis nih. Nah mulai dari situlah ada nih obrolan itu ke istri, gimana ya kalau misalkan saya mau buat usaha dari kopi, dengan waktu itu belum tahu konsepnya kayak gimana, belum tahu. Cuman saya berangkat dengan saya pengen mengenalkan si kopi ini dari saya nggak bisa ngopi sampai akhirnya bisa ngopi lagi. Itu pengen saya bawa ke orang-orang yang sampai hari ini masih ragu soal kopi. Jadi kata istriku, boleh lah kalau misalkan emang kamu nyoba gitu kan. Nah itu satu alasannya kenapa jadi ide usaha. Terus juga teman yang tadi ya, maksudnya yang aku biasanya ngopi di tempat kecil tadi itu, di tempat sarapan pagi itu, iklim itu sih, vibes itu yang pengen aku bawa ke bisnisku gitu. Aku terinspirasi dari dia, cara kerja dia. Dilanin satu-satu, orang ngantri, memang ngantri, banyak yang ngantri. Cuman orang-orang itu juga sabar aja gitu. Kita juga tahu diri ya, namanya kita juga ini nunggulah sebentar gitu kan. Nah, jadi konsep itu yang aku bawa ke ide usahaku, dan akhirnya di approach juga sama keluarga, sama istri juga. Kalau misalkan mau usaha ini oke lah gitu. Jadi ya, jadilah Camilla Slow Bar Coffee. Yang men-trigger memutuskan untuk resign gitu ya. Ya sebenarnya karena di posisi itu ya, di posisi itu waktu itu tahun 2021. Nah karena aku ngerasa aku kan kerja di swasta ya. Di swasta itu kan waktunya juga nggak bisa se-fleksibel mungkin ya.
kita 9 to 5, kadang kan kita lembur sampai malam, kadang kan pernah juga ada event-event tertentu kita harus sampai pagi bahkan gitu kan. Cuman karena ada dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam diri, emang aku niat mau usaha dan udah tahu nih konsepnya, bisnisnya apa gitu. Aku udah tahu, udah punya gambaran lah gitu intinya. Dan di saat itu memang aku udah apa ya, mungkin tanda kutip ya, mentok kali ya, mentok dalam tanda kutip kayak ya kerja semua udah. Prinsip sih. Ya sebenarnya banyak juga ya teman-teman yang kesini yang tanda kutip mungkin meng-underestimate kayak apa laku gitu, produk-produknya gitu segala macam. Ya sampai saat ini pun sebenarnya juga kalau dipikir-pikir ya itu tadi ya, kita hanya bermodal yakin pasti Allah pasti bakalan tolong gitu kan. Hanya bermodal keyakinan itu dan apa ya mas, kayak sih nggak ada cara lain ya selain kita emang ya kita tetap berusaha secara duniawinya ya. Saya juga bukan orang yang teramat sangat religius sebenarnya gitu ya. Cuman di kondisi saya saat ini tuh dan ketika waktu saya masih bekerja, saya hanya berusaha untuk jadi orang yang baik aja. Jadi setiap kesempatan, setiap pekerjaan yang ada tuh sebisa mungkin saya kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Termasuk saya bikin kedai kopi ini gitu kan. Mungkin orang melihat itu kedai apa sih, kecil banget. Terus kalau misalkan datang itu kayak mana kan, mungkin orang mikirnya hanya orang-orang tertentu saja gitu kan yang bisa ke situ gitu, yang ngerti-ngerti doang lah gitu kan. Tapi sebenarnya tempatku ya memang kecil secara fisik, tapi harapanku sih secara pribadi mudah-mudahan ketika mereka pulang dari sini ya aku pengen punya benak, meninggalkan benak yang besar gitu, atau ingatan yang kuat gitu sama orang-orang yang setelah dari sini. Jadi mereka nggak hanya sekedar dapat kopi sama air, cuman bisa dapat makna yang lain lah gitu. Mungkin dari kita ngobrol, dari apa produknya atau servisnya gitu kan. Cuman kalau ditanya apa yang membuat yakin itu ya Allah balik lagi ke sana sih mas. Aku keluarga istri itu memang mayoritas ya semua itu pedagang. Aku juga tanya ke mereka gitu, mertuaku juga pedagang gitu kan. Dulu kayak mana sih mereka mengembangkan usahanya? Pernah nggak dapat pelanggan itu hari ini sekian gitu. Bahkan mereka sampai pernah bilang kalau nanti kalau kamu punya usaha itu nggak akan sama dengan kamu kerja. Kalau kamu kerja, kamu cuman hari itu mungkin kamu nggak ada kerjaan, itu kamu masih digaji kan. Tapi kalau misalkan nanti kamu jadi wirausaha, apa yang kamu kerjain hari itu belum tentu kamu dapat. Jadi kuncinya cuma satu, tawakal aja.
tawakal, ya usaha itu tadi ya. Kita sebagai manusia hanya apa ya, hanya bisa usaha dan doa. Selebihnya hasil tuh udah kita serahin sama Allah aja lah gitu. Sebenarnya ada momen-momen di mana saya juga ngerasain ya, karena berangkat dari pegawai kan, yang notabene sebulan tuh pasti kan. Ketika buka usaha ini kan di awal-awal sempat ada ya emang ada worry juga namanya sebagai manusia ya, apalagi kita juga sebagai bapak ya kan, ya kita juga harus memenuhi juga kebutuhan rumah gitu kan. Pasti ada yang namanya kita itu rasa khawatir, waduh hari ini belum pelaris nih, sampai jam segini wah belum ada yang pelaris nih gitu kan. Cuman balik lagi mas, kita nggak ada yang pernah tahu hari itu siapa yang mau datang, berapa orang yang mau datang, berapapun yang datang hari itu, apakah besok mau datang lagi atau siapa yang mau datang, kan nggak ada jaminan kan. Jadi hal yang paling mendasar tuh kuatin sininya dulu, selain mental ya hatinya ya. Jadi ada momen dimana saya juga customer tuh 2 minggu nggak ada. Bayangin 2 minggu nggak ada mas, itu 3 bulan pertama. Pastilah sebagai manusia biasa itu pasti, waduh gimana ya cara muter otaknya kan, maksudnya muter gimana caranya buat datengin orang gitu, buat ngenalin itu kan. Cuman ya udahlah, kayaknya apa ya, saya yakin Allah tuh ngelihat gitu loh. Pegangan saya itu cuma satu mas, itu doang. Jadi kalaupun saya mau ini mau itu, berkeluh kesah saya sama Allah gitu. Dan itu banyak kejadian yang nggak disangka-sangka sih, yang saya di luar kepala. Jujur mas, saya di awal-awal tuh mungkin kayak orang apa ya, accounting kali ya, harus sekian gitu. Tapi lama-lama, ini kayaknya nggak bisa nih, ini bukan matematika accounting nih yang dipakai nih gitu loh. Ini matematikanya Allah ini. Dan banyak juga orang yang sukses juga, saya belajar juga dari orang yang sukses ya. Nggak usah jauh-jauh lah, keluarga sendiri aja, dari mertua juga. Kalau kamu mau banyak rezekinya, mau lancar rezekinya, rezeki itu kan nggak hanya uang ya, atau dicukupkan lah bahasanya gitu. Sholatnya jangan ditinggalin. Ya kita juga bukan orang yang sangat religius ya sebenarnya mas, cuman hanya berusaha untuk mendapatkan, Allah tuh sebenarnya ngasih tahu caranya, cuman kamu tuh mau nggak ngejalaninnya, itu loh. Hal-hal yang kayak gitu yang selalu diingetin terus ke saya gitu kan. Ya istri juga ngingetin, orang tua juga ngingetin, sampai saya disuruh belajar gitu, sebab-sebab apa aja sih yang sebab-sebabnya rezeki itu turun gitu. Mungkin kamu udah kerjanya udah begini begitu. Saya jujur aja ya, semuanya kan saya kerjain sendiri. Ya adalah beberapa yang juga istri ada peranan juga, ibu juga ada peranan. Kayak kita posting sosmed segala macam, aktif semuanya. Bahkan semuanya ada online, Tokped ada, TikTok ada, terus udah gitu kayak Gojek ya, GoFood ya, ada dari tahun berapa? 2022. Bayangin aja mas, ya semuanya kita udah buka gitu, kesempatan yang ada. Tapi ya kalau belum rezeki ya belum. Jadi kayak ya udahlah, kayaknya emang ini bukan matematikanya yang manusia nih gitu. Jadi kita hanya ya udah, ini akhirnya kita balik introspeksi lagi kan. Kita udah bekerja sedemikian keras kayak gini, semua konten kita udah share, bahkan sampai mungkin apa ya, yang berbayar mungkin ya, kita pernah sih sekali doang sih nyobain ini kayak mana sih gitu, algoritmanya gimana. Cuman itu tetep aja, cuman kan ya maksudnya kalau dibandingin tahun pertama sampai tahun sekarang kan tahun ketiga, ya memang ada perubahan ya, alhamdulillah ya. Perubahan tuh ada kenaikan lah, mungkin nggak banyak mas, cuman alhamdulillahnya bisa mencukupi lah. Ya standar cukup orang kan beda-beda ya, cuman kalau aku sih ya, untuk aku tuh cukup lah. Ya aku sih nggak muluk-muluk ya, stabil aja lah gitu. Nah ya dari hal-hal tadi ya, pelajaran-pelajaran itu tadi, akhirnya matematikanya Allah nih yang aku pakai sekarang. Jadi
ya sebisa mungkin sebagai manusia membiasakan memperbaiki diri dulu lah. Akhirnya mulai tuh ada hal-hal yang kita nggak duga. Tahu-tahu Mas dateng atau mungkin siapapun datang lah gitu. Yang tadinya sepi, tau-taunya ramai, tau-taunya mungkin 2-3 orang datang gitu. Ya memang sehari itu nggak mungkin, sampai saat ini nggak sampai yang bludak itu nggak. Cuman stabil aja gitu, ada itu yang datang gitu. Jadi ya balik lagi ya Mas ya. Kalau Allah itu menghendaki tempat ini ramai pasti. Jadi itu aja kuncinya. Oke, buat teman-teman yang sampai saat ini mungkin udah punya ide usaha tapi belum yakin mungkin ya, belum yakin untuk menjalankan, ya mungkin hal yang bisa aku sampaikan adalah mau sampai kapan usahamu itu hanya dipendam di kepalamu sampai orang mendahuluimu. Konsep itu kan sebenarnya akan jadi konsep aja ketika nggak bisa dieksekusi ya. Jadi pertanyaannya, kalau teman-teman yang mau usaha dan belum yakin, tanya deh coba ke dirinya, mau sampai kapan gitu. Kalau ada ide usaha mah, ya udah secepat mungkin dijalani, diusahakan gitu ya, diupayakan gitu untuk terwujud gitu kan. Terlepas nanti usahamu bagaimana, semua itu akan berjalan pada waktunya gitu ya. Jadi kayak learning by doing lah semua itu. Ya mungkin kita ada background macam-macam ya, pendidikannya juga macam-macam. Ada yang basicnya mungkin orang tuanya udah pengusaha atau ya banyak lah background di belakang gitu kan. Cuman kalau kita yang ngejalanin kan kita belum tahu nih, ini bakal berhasil atau tidak gitu. Tapi ya maksudnya kalau itu hanya numpuk di ide, di kepala doang, mau sampai kapan kamu? Oke, saya Ridho Kurniawan dari Kamil Slobar Coffee. Buat teman-teman nih yang suka manual brew, khususnya filter coffee ya, atau pure coffee, silakan datang saja langsung ke Kamil Slobar Coffee di 21A Kota Metro. Kalian mungkin bisa kunjungi Instagram Kamil Slobar Coffee. Di sana ada mapnya kalau kalian bingung cari di mana posisi kami. Jadi silakan aja datang untuk pengalaman ngopi yang lebih intimate. Tentunya kalian teman-teman bisa pilih beans yang ada, line up yang ada gitu di Kamil Slobar Coffee. Jadi pesannya, kalau teman-teman yang suka kopi ataupun teman-teman yang takut ngopi hari ini, jangan pernah takut, karena ada kopi hitam tanpa gula yang nggak bikin mah kamu kambuh. Sampai ketemu di Kamil Slobar Coffee.